Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi perihal kabar bahagia untuk 7 poin penting Menpan RB perbesar peluang lulus P1, P2, P3. Sorry ya, di sini kami tambahkan juga P4 ya, menjadi ASN P3K Guru 2023. Jadi baru-baru saja teman-teman ya, Kemenpan RB dalam hal ini Bapak Azwar Anas selaku Menpan RB menjelaskan penentuan kelulusan bagi P1, P2, P3, P4 melalui surat edaran tanggal 13 Desember 2023 terkait pengolahan nilai untuk P1, P2, P3, P4 sebelum pengumuman kelulusan P3K Guru 22 Desember mendatang. Di sini dijelaskan ada 7 poin penting teman-teman ya, Menpan RB perbesar peluang lulus P1, P2, P3 menjadi ASN 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Langsung saja teman-teman. Di sini baru saja ada penjelasan Menpan RB teman-teman ya, soal penentuan kelulusan P3K Guru 2023. Di sini ditekankan honorer harus mengetahui, terutama bagi guru honorer, baik itu P1, kemudian P2, P3 dan pelamar umum. Karena kenapa? Penjelasan Menpan RB ini menjawab semua pertanyaan teman-teman, termasuk P2, P3 pemilik serdik. Di sini terjawab semua teman-teman ya di video kali ini. Yang pertama di sini dikatakan oleh Pak Menpan RB yaitu Bapak Azwar Anas. Ternyata Bapak Menpan RB Bapak Azwar Anas itu sudah mengeluarkan aturannya sejak tanggal 13 Desember teman-teman ya. Tujuannya itu adalah apa teman-teman ya, untuk pengolahan ya, untuk pengolahan hasil akhir seleksi P3K 2023. Ini langsung dikatakan oleh Bapak Deputi Suharmen ya kepada jpnn.com tanggal 17 ya, 17 Desember ya, hari Minggu. Jadi ternyata Bapak Azwar Anas itu sudah mengeluarkan aturannya sejak tanggal 13 Desember. Itu terkait dengan pengolahan nilai dan dipertegas lagi oleh Deputi BKN yaitu Bapak Suharmen. Ini yang membuat kita penasaran apa sih isinya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba cek. Di sini ada beberapa. Di sini katakan berikut ini penjelasan teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi P3K 2023 teman-teman ya, yaitu yang pertama yang harus teman-teman ketahui, secara umum mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi didasarkan pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 itu terkait dengan ketentuan umum teman-teman ya. Jadi Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 itu mengatur terkait dengan ketentuan umum baik teknis, kesehatan ataupun guru mengenai pengadaan P3K untuk jabatan fungsional ya. Paragraf 6 tentang pengolahan nilai hasil seleksi kompetensi. Jadi ada di paragraf 6 Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 terkait pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi teman-teman ya. Mantap. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, di samping merujuk pada ketentuan teknis diatur juga dalam Kepmenpan RB nomor 648 ya tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 dan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi terkait dengan pengolahan hasil nilai akhir itu diatur dalam 3 aturan resmi teman-teman. Yang pertama itu adalah Permenpan RB nomor 14. Kami sudah bahas beberapa bulan yang lalu. Kemudian ada Kepmenpan RB nomor 648 dan khusus untuk guru ada di Kepmenpan RB nomor 649.
ya terkait dengan mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru teman-teman ya pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman ketahui. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, pengisian kebutuhan khusus secara berurutan diberlakukan bagi A. peserta ex honorer K2 yang berperingkat terbaik teman-teman ya. Kemudian yang kedua, peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik. Kemudian pengisian kebutuhan khusus ya, kalau dikatakan pengisian kebutuhan khusus ya itu dia P1, P2, P3 teman-teman. Bagi pelamar prioritas seleksi P3K guru pada instansi daerah secara berurutan diberlakukan bagi pelamar sebagai berikut. Yang pertama adalah P2. Kalau P1 itu adalah prioritas, kalau kebutuhan khusus itu mulai dari P2. Jadi honorer K2 teman-teman. Kalau di guru itu dikenal dengan istilah P2 teman-teman ya, seperti itu. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri. Kalau dikatakan guru non ASN di sekolah negeri berarti itu P3. Tentunya ini menjadi kabar baik ya bagi P3 karena menjadi prioritas. Kemudian untuk P4 itu ada lulusan pendidikan profesi guru atau lulusan PPG teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian guru di sekolah swasta, ini pelamar umum ya. Kemudian yang keempat, pengisian kebutuhan umum diberlakukan bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi ada dua ketentuan untuk P4 agar bisa lulus menjadi ASN. Yang pertama itu adalah ada ketersediaan formasi. Yang kedua adalah berhasil mencapai passing grade atau nilai ambang batas. Dan tentunya teman-teman P4 itu wajib untuk berperingkat terbaik. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian yang poin kelima, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus dan kebutuhan umum untuk pelamar penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut itu dapat diisi dari pelamar peringkat terbaik masing-masing kategori kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan khusus dan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Ya, itu tujuannya untuk mengeksplorasi dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, maka dapat diisi dari pelamar peringkat terbaik untuk masing-masing kategori kebutuhan, baik kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, jadi misalkan ada misalkan ada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas, anggaplah belum terpenuhi, artinya seluruh penyandang disabilitas itu sudah lulus menjadi ASN, tapi ternyata sebenarnya masih ada kebutuhan. Nah, formasi untuk penyandang disabilitas itu dapat diisi teman-teman. Di sini dikatakan dapat diisi dari pelamar peringkat terbaik masing-masing kategori kebutuhan, baik itu kebutuhan khusus ataupun kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi ini potensi kelulusan ya bagi P2, P3, P4 apabila ada formasi atau sisa formasi untuk penyandang disabilitas baik untuk pelamar kebutuhan khusus dan kebutuhan umum yang belum terpenuhi. Itu dapat diisi oleh P2, P3, P4 dengan jabatan yang sama, dengan kualifikasi pendidikan yang sama, dan tentunya berperingkat terbaik teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini dikatakan juga dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diberlakukan ketentuan pada angka 5, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus yang telah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, misalkan ada sisa formasi untuk kebutuhan umum yang belum terpenuhi, ternyata itu juga bisa diisi oleh pelamar kebutuhan khusus yang tidak lulus teman-teman. Itu bisa dia memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Selanjutnya bagi pelamar seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum yang memiliki sertifikat pendidik linear. Nah, ini pertanyaan bagi P2, P3. Apakah serdiknya itu diakui? Nah, di sini dikatakan di poin ke-7 ditekankan, selanjutnya bagi pelamar pada seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus, berarti kalau melamar pada kebutuhan khusus P2 dan P3, maupun kebutuhan umum berarti P4, memiliki serdik dengan jabatan dilamar dan terdaftar pada Kemendikbudristek, Pangkalan Data Kemendikbudristek, saat melamar kebutuhan jabatan fungsional guru mendapat nilai 100% dari nilai kumulatif paling tinggi kompetensi teknis. Ini tentunya menjadi kabar baik untuk guru berserdik teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.